Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak bisa masuk. Iya Bu, terima kasih. Dengan Mbak Wirda ya? Iya benar sekali. Oke, perkenalkan saya Heni Khadijah. Di sini saya sebagai tenaga ahli konselor di layanan bimbingan konseling Pelita Harapan ini Bu. Mbak Wirda nyaman nggak kalau duduknya kayak gini? Iya saya nyaman. Oke, kalau nyaman. Sebelum mulai proses konselingnya, sebelumnya Mbak Wirda udah pernah konseling belum? Belum, ini pertama kali saya konseling. Oh, pertama kali ya. Jadi Mbak Wirda tahu nggak sih apa itu konseling? Nggak tahu. Oke, sebentar ya Ibu jelaskan sedikit ya apa itu konseling. Jadi konseling itu Mbak Wirda, layanan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor dan juga psikolog kepada klien yang memiliki sebuah masalah supaya tujuannya itu untuk mengatasi dan juga memberikan solusi atau permasalahan kepada si klien. Jadi begitu Mbak Wirda. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit kegiatan kita untuk 45 menit ke depan. Dalam sesi ini tuh kita akan berkonseling 45 menit ke depan, yang mana akan berbicara tentang hal-hal yang Mbak Wirda sedang alami dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya, memberi solusi itu. Nah, jangan khawatir ya Mbak Wirda, di sini tuh kami memiliki asas-asas konseling. Yaitu yang pertama, kami memiliki asas kesukarelaan. Jadi klien yang datang ke sini tuh dengan inisiatifnya sendiri, bukan adanya pendorong atau yang lain. Jadi Mbak Wirda datang ke sini karena inisiatif sendiri ya. Oke. Jadi lanjut asas yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, jadi Mbak Wirda dalam konseling itu jangan sungkan-sungkan untuk bercerita tentang masalahnya. Bisa terbuka aja Mbak Wirda, nggak usah takut. Yang mana kita ini tuh akan memberikan layanan yang terbaik dan juga pasti apa yang Mbak Wirda ceritakan itu akan jamin rahasianya. Jadi kami akan menjamin rahasia dari cerita yang Mbak Wirda kan ceritakan nanti. Oke. Jadi begitu ya Mbak Wirda. Apakah sudah bisa dimulai untuk konselingnya? Iya Bu, sudah. Oke. Nah Mbak, coba ceritakan Mbak Wirda, apa yang Mbak Wirda sedang rasakan gitu? Yang saya rasakan itu sekarang pusing ya, karena sudah semester 6 ya, dan juga kan sekaligus mondok. Oke, jadi Mbak Wirda ini tuh sedang pusing ya karena udah semester 6, sudah semester akhir, yang mana tugasnya ini tuh semakin banyak, semakin sulit, dan juga Mbak Wirda juga sebagai santri juga ya, jadi Mbak Wirda bingung bagaimana cara membagi waktu begitu ya. Iya, dan juga nggak itu juga sih, tapi kan saya punya saudara ya. Iya. Ya, saya tuh merasa dibandingkan dengan saudaranya. Kan harapan orang tua juga kan kalau menyalkuliahkan saya kan harus memiliki nilai yang tinggi gitu loh. Iya. Saya tuh takutnya kalau nilainya tuh nggak sesuai. Jadi takut menghancurkan harapan orang tua. Oh iya, saya tahu Mbak. Jadi Mbak Wirda juga mengalami juga merasa ekspektasi orang tua kepada Mbak Wirda itu terlalu tinggi kepada Mbak Wirda gitu ya, karena Mbak Wirda sering dibanding-bandingkan kepada saudara-saudaranya. Oke, jadi kalau yang saya Mbak ceritakan tadi, Mbak Wirda itu memiliki beban yang berat ya, beban yang bersamaan antara kuliah dan juga mondok, begitu ya Mbak Wirda? Iya Bu, saya kan juga sangat lelah banget ya, karena kan saya sudah mengerjakan tugas nih ya, tiba-tiba datang lagi tugas yang satu, belum juga kan ikut organisasi itu di pondok maupun di kampus. Jadinya saya tuh nggak ada waktu beristirahat gitu loh. Sudah selesai kok datang lagi, datang lagi, rasanya tuh lelah banget, nggak tahu gitu. Jadi Mbak Wirda lelah ya karena kegiatan di kampus dan juga pondok yang hampir bersamaan. Ketika kegiatan kampus selesai, maka lanjut lagi kegiatan pondok gitu ya. Jadi Mbak Wirda gitu ya. Iya. Nah, dalam kesibukan ini Mbak Wirda udah
Sering istirahat nggak sih? Kalau istirahat tuh nggak apa ya, nggak sempurna gitu loh. Oh, nggak sempurna. Kan kalau malam seringnya begadang Ya. ngerjain tugas terus paginya harus bangun pagi, kan harus ada mengikuti kegiatan pokok, jadinya istirahat tuh nggak maksimal, jadi gitu Bu. Oke, jadi Mbak Wilda istirahatnya itu tidak teratur ya, karena kegiatan Mbak Wilda antara kuliah dan juga mondok gitu ya Mbak Wilda. Iya. Jadi apa yang sudah Mbak ceritakan tadi itu, Mbak Wilda istirahatnya itu kurang teratur ya, karena kegiatan aktivitas yang Mbak Wilda jalani antara kuliah dan juga mondok itu. Nah, sebenarnya Mbak Wilda itu sudah bekerja keras, tetapi yaitu tadi kegiatan yang padat tadi menjadikan Mbak Wilda itu merasa lelah gitu Mbak Wilda. Nah, sebelumnya Mbak Wilda itu sudah pernah merasa benar-benar tenang dan bisa menikmati waktu untuk sendiri belum sih? Pernah sih, tapi udah cukup lama sih. Apalagi kan saya suka tuh menulis diary setiap malam. Terus kalau merasa pusing ya jalan-jalan, tapi entah kenapa akhir-akhir ini Ya. malah hilang gitu tuh, jadinya nggak sempat nulis lagi di setiap malam, nulis di buku diary. Oh, jadi Mbak Wilda itu sering menulis diary ya kalau setiap malam. Nah, itu bisa membuat Mbak Wilda merasa tenang gitu ya. Tapi akhir-akhir ini Mbak Wilda tidak melaksanakan waktu itu karena kegiatannya yang super padat gitu ya Mbak Wilda. Oke, jadi dulu Mbak Wilda sering menulis buku diary ya setiap malam, yang mana bisa membuat Mbak Wilda itu merasa lebih tenang gitu ya Mbak Wilda. Iya, kalau saya menulis diary itu ya rasanya tenang, tapi kan sekarang udah nggak nulis lagi. Jadi Mbak Wilda itu memiliki kehilangan keseimbangan antara kewajiban Mbak Wilda dan juga kebutuhan Mbak Wilda sendiri gitu ya Mbak Wilda. Iya Bu, sama itu kan. Saya tuh sulit sekali kalau membagi waktu antara mondok sama kuliah. Apalagi kan orang tua selalu bilang kalau pendidikan itu yang paling utama gitu loh. Apalagi saya takutnya itu kalau menghancurkan harapan orang tua, takut nilainya nggak sesuai ekspektasi lah, terus takut gagal dalam menghadapi semua yang telah orang tua berikan pada saya. Jadi Mbak Wilda itu punya perasaan supaya bisa produktif setiap hari. Tetapi di sisi lain Mbak Wilda juga mengalami kelelahan gitu ya Mbak Wilda. Iya. Dan juga itu ekspektasi orang tua juga pada Mbak Wilda. Oke, sebelumnya apakah orang tua Mbak Wilda pernah berkata pada Mbak Wilda kalau misal Mbak Wilda memiliki nilai yang rendah itu bisa membuat orang tua Mbak Wilda kecewa gitu? Sebenarnya tuh enggak sih. Orang tua itu enggak langsung bilang ke saya, tapi kan perasaan saya gitu loh Bu. Perasaan saya saya tuh merasa bahwa orang tua itu membanding-bandingkan diri saya dengan kakaknya, entah adiknya, nggak tahu ya, tapi kan perasaan saya begitu. Takutnya kan juga ekspektasi orang tua kan selalu tinggi sih. Oke, Ibu bisa memahami ya bahwa perbandingan itu bikin merasa Mbak Wilda merasa tertekan gitu ya Mbak Wilda. Tapi ya Mbak Wilda, dari cerita yang Mbak Wilda sampaikan itu sebenarnya orang tua Mbak Wilda itu ingin Mbak Wilda sukses, bukan karena mereka tidak menghargai atas usaha yang Mbak Wilda sudah lakukan gitu, tapi karena supaya orang tua Mbak Wilda itu ingin Mbak Wilda itu mencapai sesuatu yang baik gitu ya Mbak Wilda. Oh iya. Oke, bagaimana menurut Mbak Wilda jika melihat pencapaian Mbak Wilda dari perspektif yang lebih luas?
Maksudnya bagaimana ya Bu? Kadang ya Mbak Wirda, kita ini tuh terlalu fokus apa yang belum kita capai sehingga kita lupa akan apa yang sudah kita usahakan gitu Mbak Wirda. Misal ya Mbak Wirda ini tuh sudah berjuang, sudah bertahan sampai sekarang ini. Nah itu juga merupakan salah satu pencapaian yang besar kepada Pak Wirda gitu loh. Oh begitu, saya tuh nggak pernah ya Bu, nggak pernah melihat dari sisi positif, tapi saya tuh malah melihat dari sisi kekurangan saya gitu loh Bu, jadinya ya begitu rasanya. Jadi Mbak Wirda itu selalu melihat dari sisi yang kekurangan Mbak Wirda saja ya. Iya. Okay. Jadi ya Mbak Wirda bisa melihat nih dari sisi yang positif. Seperti Mbak Wirda sudah melakukan apa sih seharian ini, terus apakah sudah berhasil. Nah itu juga merupakan suatu usaha Mbak Wirda dalam sisi yang positif itu Mbak Wirda. Oh begitu. Kalau dipikir-pikir lagi, emang ya Bu, emang ya ada sih beberapa yang bisa saya banggakan. Oke Mbak Wirda, jadi kadang tuh kita juga merasa kita lupa kalau apa yang sudah kita jalani walaupun kecil, nah itu tuh merupakan suatu bentuk pencapaian kita Mbak Wirda. Jadi coba dulu ya Mbak Wirda. Oke, bagaimana kalau Mbak Wirda bisa menulis buku diarinya lagi setiap malam? Enggak setiap malam lah, pokoknya ketika Mbak Wirda gelisah atau apa gitu, Mbak Wirda bisa menulis buku diari itu supaya Mbak Wirda itu merasa tenang gitu. Apakah bisa Mbak Wirda? Coba nanti ya Bu, kalau semisal emang saya mau menulis buku diarinya. Apalagi kan kalau menulis buku diari di malam hari itu bisa membuat saya tenang. Oke. Nah, apakah ada cara yang lain Mbak Wirda supaya Mbak Wirda ini tuh merasa bahwa stresnya itu bisa berkurang gitu? Apakah ada kegiatan yang lain gitu? Ada sih Bu, ya. Dengan mendengarkan musik kalau tidur itu kan bisa ya agak sedikit membuat pikiran tenang gitu. Oh iya, sama selain mendengarkan musik juga saya suka jalan-jalan. Kalau semisal tugas tidak menumpuk tapi kan kalau semisal jalan-jalan terus takutnya kan tugas malah kelewatan gitu, nggak ngerjain tugas malah keasikan jalan-jalan. Itu yang Mbak Wirda. Jadi selain Mbak Wirda mencatat buku diari setiap malam, Mbak Wirda bisa merasa stresnya lebih berkurang dengan cara mendengarkan musik sebelum tidur dan juga berjalan-jalan ya ketika tugas mendengarkan itu tidak menumpuk gitu ya Mbak Wirda. Oke, jadi Mbak Wirda ini bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat Mbak Wirda merasa stresnya itu berkurang supaya Mbak Wirda tidak merasakan kelelahan ketika sedang berkegiatan seharian gitu. Jadi Mbak Wirda bisa melakukan apa yang Mbak Wirda rasakan supaya stresnya itu berkurang gitu. Jadi apakah bisa Mbak Wirda? Coba nanti saya akan lakukan dengan mendengarkan musik atau menulis diari atau jalan-jalan. Coba nanti saya akan lakukan ya Bu. Oke, jadi begitu ya Mbak Wirda. Ingat ya Mbak Wirda, apapun kegiatan kita padat ataupun tidak ya, supaya kita bisa beristirahat ya Mbak Wirda. Jangan lupa istirahat yang cukup supaya kita tidak merasakan lelah itu Mbak Wirda ketika menjalani seharian aktivitas kita gitu. Oke, jadi jangan lupa beristirahat ya Mbak Wirda. Oh iya Bu, terima kasih banyak atas konseling hari ini. Dan atas bimbingannya saya mengucapkan terima kasih. Ya Mbak Wirda, sama-sama. Jadi apabila Mbak Wirda mengalami stres lagi, bisa bercerita nih kepada saya atau teman-teman atau saudara yang bisa Mbak Wirda percayai gitu ya Mbak Wirda. Iya Bu, terima kasih. Oke, apakah sesi konseling pada hari ini sudah cukup untuk Mbak Wirda? Oh iya Bu, sudah cukup.
sekarang saya sudah merasa tenang dan lega setelah konseling ke Ibu Dini. Makasih ya Mbak Wirda sudah datang ke sini jauh-jauh. Ya Bu, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas konselingnya hari ini. Oke Mbak Wirda, sebelum Mbak Wirda pulang, saya akan memberikan link link buat penilaian atas konseling yang Mbak Wirda sudah melakukan ini, yang mana bertujuan untuk memberikan penilaian kepada kami selaku pelayanan bimbingan konseling Pelita Harapan ini Mbak Wirda. Oh iya Bu, baik. Oke, nanti linknya saya kirim ya Mbak Wirda. Iya Bu. Nah Mbak Wirda bisa mengisinya sekarang atau nanti di rumah juga nggak apa-apa. Oke. Makasih Mbak Wirda. Terima kasih banyak Bu Heni atas konselingnya hari ini.